Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam renungan. Sore hari ini, sebuah sukacita besar ketika kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi pelita bagi langkah kita dan terang bagi jalan hidup kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi hati dan hidup saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan, kesehatan, dan segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dan berikanlah kami hikmat dari Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore ini diambil dari Yohanes 18 ayat 10-11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dari kisah ini, kita dapat melihat tindakan spontan Petrus yang dipenuhi oleh emosi. Ketika prajurit datang untuk menangkap Yesus, Petrus, dengan niat melindungi gurunya, bertindak dengan cepat dan memotong telinga Malkus. Tetapi Yesus menegur Petrus dengan lembut dan mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang harus digenapi. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kita seringkali, seperti Petrus, bertindak berdasarkan perasaan atau keinginan kita sendiri, tanpa mempertimbangkan rencana Allah. Dalam niat baiknya, Petrus ingin membela Yesus, tetapi tindakannya justru berlawanan dengan kehendak Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun niat kita baik, tindakan kita harus senantiasa dipandu oleh firman Tuhan dan hikmat dari Roh Kudus. Kedua, Yesus mengajarkan kita untuk mempercayai rencana Allah, meskipun rencana itu sulit kita pahami atau tampak tidak masuk akal. Dalam ayat ini, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Ia harus minum cawan yang diberikan oleh Bapa, yaitu penderitaan salib. Ini menunjukkan ketaatan Yesus yang sempurna kepada kehendak Allah. Melalui ketaatannya, kita menerima anugerah keselamatan. Renungan bagi kita sore ini. Berapa sering kita menghadapi situasi sulit dan bertindak berdasarkan emosi atau keinginan kita sendiri? Mungkin kita merasa perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah, tetapi terkadang kita lupa untuk membawa persoalan kita dalam doa dan memohon hikmat Tuhan terlebih dahulu. Tindakan yang terburu-buru dan emosional seringkali berakhir dengan penyesalan. Tuhan memanggil kita untuk belajar berserah dan mempercayainya sepenuhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari renungan ini. Pertama, belajar mengendalikan emosi dan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Petrus bertindak dengan emosi tanpa mempertimbangkan rencana Allah sebagai orang percaya. Kita diajarkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Percayalah, Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Kedua, taat pada rencana Tuhan, meskipun tidak selalu kita pahami. Tuhan Yesus dengan rela menerima penderitaan salib karena Ia tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin ada masa-masa sulit yang tidak kita mengerti, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ketiga, hidup dalam kasih dan ketenangan. Ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya, itu adalah ajakan untuk menghindari kekerasan dan memilih jalan kasih. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai dan hidup dalam ketenangan serta kepercayaan penuh kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Dalam setiap perjalanan hidup, kita pasti menghadapi ujian yang terkadang membuat kita merasa terpuruk. Namun, dalam segala kesulitan itu, kita diingatkan bahwa Tuhan hadir, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan memohon hikmat-Nya. Ketika kesulitan datang, kita tidak perlu merasa takut atau khawatir, karena Tuhan selalu setia mendampingi kita. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang pematung terkenal bernama Michelangelo yang menciptakan patung David? Ketika pertama kali melihat sepotong batu besar yang tampaknya tidak berguna, banyak orang meragukan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang indah darinya. Batu itu tampak kasar dan tidak menarik. Namun Michelangelo melihat sesuatu yang berbeda. Baginya, di dalam batu itu tersembunyi sebuah keindahan yang menunggu untuk dibebaskan. Dengan ketekunan, sabar, dan ketelitian, ia mulai mengukir, memahat, dan menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Hingga akhirnya lahirlah patung David yang sangat terkenal. Kehidupan kita pun seringkali mirip dengan batu kasar itu. Dalam banyak situasi, kita merasa penuh kekurangan, kesulitan, dan ketidakpastian. Namun, seperti halnya Michelangelo yang melihat potensi dalam batu yang tampak biasa, Tuhan kita melihat potensi dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita merasa lemah atau tidak berdaya, Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan sabar dan penuh kasih, mengukir kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang semakin mencerminkan citranya. Tuhan juga tidak terburu-buru dalam membentuk kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk mengajarkan kita pelajaran berharga dan menguatkan kita melalui setiap cobaan. Proses itu mungkin tidak selalu mudah atau cepat, tetapi setiap langkahnya adalah bagian dari rencananya yang indah. Kita hanya perlu belajar untuk bersabar, percaya, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang setia. Mari kita tidak terburu-buru dalam membuat keputusan berdasarkan emosi atau ketakutan. Biarkan Tuhan menjadi pembuat patung yang bijaksana dalam hidup kita, yang dengan sabar memahat dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam doa, mari kita mencari hikmat-Nya, meminta bimbingannya untuk setiap langkah yang kita ambil. Tuhan tidak hanya melihat kita seperti batu yang kasar, tetapi Dia melihat kita dengan kasih. Dan Dia akan terus bekerja untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita dalam prosesnya. Dia terus mengukir kita menuju tujuannya yang penuh harapan. Jangan ragu untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, dan biarkan Dia bekerja dalam diri kita, menghasilkan sesuatu yang indah sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga setiap langkah kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan semakin mencerminkan kasih-Nya dalam hidup kita, seperti patung yang indah yang dibentuk dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu di penghujung hari ini dengan hati yang penuh syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas setiap berkat, perlindungan, dan pelajaran yang telah Engkau berikan melalui firman-Mu sore ini. Firman-Mu adalah penuntun hidup kami, menguatkan langkah kami di tengah berbagai tantangan. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak bertindak berdasarkan emosi atau keinginan kami sendiri, tetapi untuk senantiasa mencari kehendak-Mu dalam setiap langkah. Bentuklah hati kami agar semakin taat kepadamu dan percaya penuh kepada rencana-Mu. Meskipun terkadang kami tidak memahami jalan-Mu, di sore ini kami menyerahkan seluruh keletihan dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hati yang damai dan jiwa yang tenang, agar kami dapat menikmati sisa hari ini dengan rasa syukur dan ketenangan. Tuntunlah langkah kami agar selalu mencerminkan kasih-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga, teman, dan semua orang yang kami kasihi. Lindungilah mereka, ya Tuhan, dan curahkanlah kasih setia-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka merasakan penyertaan-Mu yang nyata, sebagaimana kami merasakannya hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, tetaplah setia dalam doa, pengharapan, dan kasih.
Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Nya melalui tindakan, perkataan, dan sikap hidup kita. Kiranya kita semua dapat menjadi terang bagi dunia dan saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kita dan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Selamat malam, selamat beristirahat dalam pelukan kasih-Nya, dan bangunlah esok hari dengan kekuatan serta semangat baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kasih, penghiburan, dan anugerah-Nya yang melimpah.